Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ketemu lagi dengan channelnya Tukang Sawit ya. Di video kali ini saya akan memperlihatkan ataupun mereview pertumbuhan daripada tanaman kelapa sawit saya usia 2 tahun ya. Jadi varietas yang ngambi usianya 2 tahun ya. Jadi lihat ini juga tanaman sawit saya varietas yang ngambi usia 2 tahun teman-teman ya. Jadi seperti ini. Maka kemarin saya lakukan kastrasi ya, supaya batangnya itu besar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masih usia segini 2 tahun, kita harus mengoptimalkan dari segi batangnya, supaya nanti kalau batangnya besar itu produksi daripada tanaman sawitnya itu menjadi lebih bagus ya. Maka dari itu kemarin saya lakukan kastrasi teman-teman ya, supaya batangnya ini menjadi lebih besar ya teman-teman ya. Oke, ini masih kurang pupuk juga teman-teman ya, makanya dia masih kecil. Kemudian pelepah-pelepah ini ya nggak usah kita buangin teman-teman ya, dibiarkan saja. Kalau kering baru kita buang ya, karena ini juga bisa menjadi salah satu faktor untuk perkembangan dari tanaman sawit saya, perkembangan dari tanaman kelapa sawitnya ya, mungkin dari batangnya juga supaya dia tidak cepat tinggi ya teman-teman ya, kemudian bisa lebih bagus lagi pertumbuhannya. Oke, maka dari itu pelepah-pelepah ini walaupun dia di bawah-bawah mepet tanah ini nggak usah kita buangin ya, supaya nanti bagus perkembangan dari tanaman sawitnya. Kecuali kalau sudah kering ya teman-teman ya. Kalau sudah kering ataupun sudah kuning-kuning itu bisa kita buang pelepahnya. Tapi kalau masih hijau-hijau seperti ini kita nggak usah buang ya teman-teman ya, karena itu menjadi salah satu sumber makanan ataupun asupan makanan bagi tanaman sawitnya ya, karena daunnya hijau itu masih bisa melakukan fotosintesis atau memasak makanan untuk kebutuhan daripada tanaman kelapa sawitnya. Untuk itu jangan dibuang ataupun jangan dipotong pelepah yang walaupun masih di bawah-bawah seperti itu teman-teman ya. Oke, supaya nanti bagus pertumbuhan tanaman sawitnya. Oke, maka dari itu jangan dipotong ya, walaupun ada di bawah. Kecuali kalau dia sudah kering, kalau sudah kering baru dipotong nggak apa-apa ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini saya biarkan saja, walaupun ini seperti ini ya, posisinya mepet-mepet tanah seperti ini, tapi saya biarkan saja teman-teman ya, nggak saya potong. Ya itu tadi gunanya untuk agar pertumbuhan jadi ya. Saran saya buat teman-teman nggak usah dipotong pelepah ya, walaupun dia mepet tanah ya teman-teman ya. Oke, kecuali kalau tanaman yang sudah menghasilkan atau sudah produksi ya, itu nggak apa-apa potong. Tapi kalau masih usia segini itu jangan dipotong ya, dibiarkan saja. Walaupun dia di bawah ini, kecuali kalau sudah kuning-kuning itu nggak apa-apa dipotong ya. Tapi kalau masih hijau itu nggak bisa dipotong, karena itu masih bisa menghasilkan. Seperti ini ya, ini juga sudah mepet-mepet tanah, tapi nggak saya potong teman-teman ya. Tuh, lihat ya tuh. Yang ini juga, ini sudah mepet tanah tapi nggak saya potong teman-teman ya tuh. Jadi kalau kita melakukan kastrasi, kita harus biar batangnya menjadi lebih besar ya, seperti itu. Oke, tuh. Maka dari itu kita harus melakukan kastrasi supaya batangnya besar, dan pelepah-pelepahnya ini nggak usah kita potongin teman-teman ya, supaya batangnya ini menjadi lebih besar. Oke, tuh bisa dilihat ya, seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman ya tuh. Jadi ini salah satu contoh perkembangan dari tanaman kelapa saya ya, varietas yang ngambi atau pelepah panjang usia 2 tahun ya. Oke, ini diselingi dengan tanaman saya kacang tanah teman-teman ya, supaya nanti tidak kosong ya, ada tanam-tanamannya gitu teman-teman ya. Kemudian ini juga teman-teman ya, tuh bisa dilihat pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit saya usia 2 tahun ya. Mungkin ini bisa dibilang pertumbuhannya masih agak lambat ya, karena saya telat dalam hal perawatannya ya, yaitu dari segi pemupukannya ya, dari pasca tanam kemarin teman-teman ya. Oke. Jadi sehingga mengakibatkan
tanaman sawitnya menjadi lambat pertumbuhannya. Oke. Tapi ada juga yang udah lebih bagus teman-teman ya,